during that phase, mock-up phase, pasien juga harus tahu ini, oh kira-kira bentuknya seperti ini. Jangan sampai kejutan, surprise box waktu hari kita pasang, pasien di kaca loh. Tipsnya untuk pasien yang suka minum kopi, teh, atau makan makanan yang pekat dengan warna adalah kita akan memulai podcast edisi kedua yang iseng-iseng ini. Dr. Tevi saya namai Dokkes. Oke, siap. Yes. Jadi Dr. Tevi expert di bidang konservasi gigi. Jadi kita bisa menanyakan info-info tentang yang paling trending, misalkan veneer. Nah, oke, siap, Dok. Yes. Saya pernah lihat orang-orang yang datang berobatnya ke saya sih berobat kulit ya. Jadi. Tapi veneer giginya itu super putih seperti permen karet ciklet yang dulu kita makan. Oke. Nah, sebetulnya, yes. Menurut Dr. Tevi, apakah yang seperti itu baik atau tidak secara dentistry maupun secara penampilan? Oke, saya akan jawab yang gampang dulu, Dok, ya. Secara penampilan ya. Penampilan jika orang non-dentis seperti orang awam bisa mengetahui bahwa itu, if it doesn't look right, if it looks funny, like you said, seperti ciklet gitu ya. Definitely it's not beautiful kan. So, sebenarnya fungsi veneer itu ada dua. Pertama is for cosmetic, and number two is for function. So, if it doesn't serve the aesthetic purpose, then of course we know that it has failed one of its two jobs already. Gitu. Jadi sebenarnya veneer yang baik itu semestinya harusnya natural. Orang awam tidak bisa mengetahui, oh ini asli atau veneer ya, gitu loh. Jadi butuh dua sisi, seperti semua kerjaan dokter gigi yang kita harus mengerjakan secara indirect. Kita bilangnya secara indirect karena bukan dokter gigi yang mengerjakan, melainkan kita juga harus butuh bantuan dari teknisi lab. Jadi there are two sides yang harus saling bermain. Dokter gigi memastikan bahwa preparasinya cukup supaya bentuk anatomi bisa bagus. Kedua, impression taking-nya juga harus jelas supaya teknisnya juga nanti bisa bikin di mana margin ketemunya veneer dan gigi itu dibuat seamless, serapi mungkin, jadi supaya tidak ada gap. Itu untuk mencegah kebocoran dan juga function. Function wise, dia harus stay for as long as possible ya. Meskipun menurut jurnal sih is around from 10 in the range of 10 to 20 years of success rate di situ. Dan yang paling penting lagi juga kita juga harus mengetahui lab mana yang biasa kita pakai, even better kalau kita tahu teknisinya. Dan sebenarnya juga yang tidak kalah penting bahwa kita sebagai dentist kita harus punya sense of estetik. Betul. Jadi sebelum pasien itu dilakukan veneer, ada tahapan mock-up yang harus didesain sama dokter atau teknisinya. But during that phase, mock-up phase, itu pasien juga harus tahu kira-kira hasil akhir veneer seperti apa. Jangan sampai setelah mock-up itu dipasang, jadi pasien sebelum kita do any drilling, pasien juga harus tahu ini, oh kira-kira bentuknya seperti ini. Jangan sampai kejutan, surprise box waktu hari kita pasang, pasien di kaca loh. Kok ini bukan yang seperti ini yang saya harapkan, gitu Dok. Nah, pertanyaan dari pasien paling sering diajukan ke saya adalah, Dok, kalau veneer itu kan gigi dikikis ya. Nah, apa nantinya itu tidak membuat gigi itu jadi kurang sehat atau jadi sensitif? Nah, itu gimana? Frankly, kalau kita ngomong veneer ya, even though kita hanya mengurangi cuma 0,8 mili, tapi itu kan kita sudah sebenarnya mencacati permukaan gigi yang sehat. Jadi kalau menurut saya ya itu kembali
kita harus mengetahui sebenarnya goalnya pasien apa. Jika pasien ingin ada anatomic atau form change, ya I think that's the price that we have to pay. Kalau sekedar pasien ingin cuma warna lebih putih, ya kita have to go for something that we don't touch with the burr gitu. Ya, we can do something like bleaching, which is the least invasive procedure. Itu sih, Dok. Ini pertanyaan terakhir, tepatnya pertanyaan dari teman-teman sebelum kita mulai tadi. Orang biasanya dulu berpendapat kalau minum kopi banyak kan gigi jadi lebih coklat menghitam. Nah, sekarang ini kan eranya, trennya itu minum matcha. Nah, apakah kalau orang minum matcha itu giginya jadi hijau? Ya? Terus kemudian bagaimana mencegah orang kalau minum kopi dan minum matcha ini supaya giginya tetap warnanya baik? Apakah setelah minum langsung cepat-cepat kamar mandi sikatan atau gimana? Sebenarnya untuk semua food or drinks lah yang punya warna yang cukup pekat, kopi, soto, teh, gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah staining. Jadi kalau misalnya dokter punya meja kayak meja marmer, kita tumpahkan kopi, terus kita diamkan cukup lama, ya over time pasti ada sedikit banyak yang terserap. Karena kan gigi juga perlu diingat ada sedikit porositas, seperti juga layaknya marmer. Ada sedikit porositas yang itu akhirnya absorb the color, gitu. Atau if it doesn't absorb, ya it stains the surface, gitu. Oke, jadi kalau hanya surface staining itu gampang untuk kita manage. Dilakukan air polish pasti kita bisa kembalikan surface. Udara gitu. Ya, pakai yang setelah biasa kita scaling, habis itu kita air polish itu pasti bisa hilangkan stain. Tipsnya untuk pasien yang suka minum kopi, teh atau makan makanan pekat dengan warna adalah rinse with water setelahnya. Kumur-kumur. Kumur atau ya minum air putih. Jadi bisa langsung ditelan. Gitu. Jadi supaya don't let yang food atau beverage yang punya color warna sangat pekat itu menempel dan dries out dan akhirnya stain the surface. Gitu. Jadi before it happens kita harus segera kumur atau minum air putih untuk membilas. Gitu aja, Dok. Jadi jangan lupa bagi teman-teman kalau yang barusan minum matcha atau minum kopi, ya jangan lupa untuk pesan air putih. Setelah itu kumur-kumur langsung di sana saat itu juga tuh berarti setelahnya. Yes. Jadi saya yakin teman-teman di sini nih setelah ini pasti langsung ke ruangannya untuk kumur-kumur minum air putih, ya. Nah, demikian terima kasih banyak Dr. Tevi atas Dokkes edisi nomor 2, edisi Vinir dan Matcha. Terima kasih.